Oke, selamat siang saudara. Ini review dari kuliah kita minggu lalu, Managing by Design. Minggu lalu kita bicara bahwa eh, mengubah, memperbaiki, meningkatkan organisasi itu tidak boleh asal dilakukan, tetapi harus dilakukan dengan langkah dan prosedur yang jelas. Makanya kemarin kita bicara model namanya design thinking, itu ada 4 tahap: discover, define, develop, dan deliver. Dan segala sesuatu bermula dari yang namanya discover. Kita mengamati kondisi yang ada, memahami masalah dan kendala yang ada. Itu mesti dilakukan dengan jujur supaya hasilnya nanti baik. Karena apapun data ya, kalau yang nggak benar, nanti hasilnya juga nanti tidak benar. Nah, ini adalah model design thinking kita. Ya, kemarin kita bicarakan ada define, discover, develop, dan deliver. Nah, kita pakai untuk pendekatan kelas online kita. Nah, ini dari um, masalah yang saudara coba temukan kemarin di kelas online yang saudara rasakan. Saya hanya merekap masalah sinyal, kemudian kuliah Zoom 2,5 jam yang monoton dan cenderung membosankan, kurang materi penunjang selain buku, overload materi, kuota, tidak ada kelompok diskusi, batas waktu tugas mepet, ya, zona waktu, Zoom tiba-tiba exit, dan presensi durasinya singkat. Terus saudara mencoba merumuskan beberapa hal yang akan dilakukan. Durasi Zoom dikurangi, ceramah monoton dikurangi, presentasi lewat YouTube, diskusi kelompok ada lewat WA group chat, bisa per kelas, bisa per kelompok kecil, durasi presentasinya ditambah. Nah, itu discover dan define. Kemudian tahap ketiga adalah prototype kita buat hari ini. Yaitu kita coba lakukan, yaitu entah berhasil entah enggak tahu. Belum tentu berhasil. Lebih baik semoga. Nah, ini prototype. Kalau dari prototype nanti dinilai berhasil, ya sudah, kita bisa jalan ke tahap berikutnya. Terus kita lakukan. Yaitu deliver. Nah, hari ini materinya terkait dengan change atau perubahan. Perubahan itu pada dasarnya ada dua sisi. Satu yang bersifat radikal atau inovasi, yang kedua inkremental, seringkali disebut dengan optimisasi atau continuous improvement. Ya, dua-duanya bisa dilakukan. Dan bagaimana hasilnya bagi kinerja, biarlah temanmu nanti yang cerita. Artikel ini cukup menarik karena dari sisi metodologi dia bicara yang namanya common method bias. Itu seringkali disebut dengan single informant. Jadi kalau semua variabel itu dari satu sumber, orang cenderung mencocok-cocokkan. Di sini tinggi, di sana dibuat tinggi. Nah, artikel ini menyebut bahwa dia sudah menguji dengan yang namanya Harman One Factor Test. Jadi ada common method variance apa enggak. Jadi dianalisis faktor, kemudian dilihat. Kalau itu terkumpul varian yang dijelaskan di satu faktor, berarti ada common method variance. Ya, kalau enggak berarti ada. Nah, hasilnya kira-kira kayak begini. Saudara lihat komponen 1, itu hanya menjelaskan 30% varian. Berarti masih aman, tidak ada common method variance di sini. Kalau komponen 1 itu menjelaskan 70% varian, berarti ada masalah common method variance di situ. Ya, artikel ini juga sudah menjelaskan bagaimana dia sudah mengatasi common method variance. Yang pertama, item yang tidak jelas, ambigu itu dihilangkan. Dia survei awal. Kemudian bertanya satu variabel itu dibedakan tempatnya, lokasinya dengan variabel yang lain. Ya, di variabel satu, variabel yang lain di tempat yang berbeda. Tidak nyambung, sehingga orang bisa tahu itu lanjutannya apa. Kemudian tidak menyebutkan tujuan risetnya. Tidak menyebutkan tujuan risetnya. Ini untuk meneliti pengaruh ini pada itu berbahaya. Kemudian yang terakhir adalah anonim, supaya orang bisa ngisi apa adanya dan tidak dibuat sengaja tinggi.
Nah, itulah yang dilakukan oleh artikel ini. Kita akan lihat sama-sama nanti bagaimana teman saudara menyajikan artikel ini.